sebelah sini aja. Untuk laki-laki wudhunya di sebelah kanan, toiletnya terpisah di seberang masjid. Silakan. Sudah wudhu atau belum, Pak? Belum. Belum, mulai proses sampai pelanggan sebelah kanan. Silakan. Toilet taruh sebelah sini aja. Untuk wanita wudhunya di sebelah sini, toiletnya terpisah. Assalamualaikum guys, Dakim Story nih. Udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol sama orang-orang hebat, orang-orang viral, orang-orang inspiratif. Nah, sekarang kita ketemu dengan Raja sang anak sultan yang hobinya membereskan sepatu dan sendal di masjid keluarga besarnya. Saja, Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat gimana? Waalaikumsalam. Dan istiqomah dari dulu tangannya gini aja terus. Hari Sehat ya? Alhamdulillah. Ya Allah, udah berapa lama kita nggak ketemu ya? 2 tahun, Nak. Beneran lu? 2 tahun. 2021. Terakhir tahun 2021 gue datang ke Masjid. Subang Charter, nginep di hotelnya, kemudian kita sholat di masjidnya, ketemu dan Raja, ketemu dan Papa. Sehat Papa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. 2 tahun dan seringkali kita komunikasi. Sering ya? Diundang ke gunung pribadi miliknya. Aduh, Allah. Aduh. Terus diundang kemana-mana. Gue yang nggak bisa terus. Nah sekarang ternyata Raja itu hobi banget naik motor kemana-mana. Betul. Ini dari Charter sedang keliling. Ya, Kemana aja? Kalau kelilingnya sih nggak tentu ya. Cuman kemarin niatannya dari Charter dulu ke Jakarta. Tapi bakal nyari masjid yang punya sejarah. Jadi lagi keliling ke masjid-masjid yang punya sejarah. Udah ke masjid Betul. mana saja? Kalau yang kehitung-hitung itu baru daerah Subang, terus nggak tahu daerah mana tapi ada masjid yang itu. Jadi muter aja. Muter aja Nggak tahu senyampainya. informasi itu ada sejarahnya? Tahu. Nah, kalau itu nanyain ke Marbot. Jadi gitu, ini story dari masjidnya kayak gimana gitu. Jadi nggak bukan berarti masjid itu pernah dibangun sama wali. Nggak. Pokoknya setiap masjid pasti ada ceritanya dan sejarahnya. Tentu. Oke, jadi ke situ mampir ngobrol. Betul. Tapi tidak didokumentasikan. Tidak. Kenapa? Belum. Karena masih kerepotan ya, gitu. Masih edit sendiri ya sih, semua sendiri. Jadi yaudah deh nanti aja gitu yang asal. Tapi nanti mungkin akan melakukan Insya Allah, itu. insya Allah. Tapi yang sekarang dilakukan buat apa? Yang sekarang? Utamanya sih ya, misi utamanya pengen di semua masjid itu ada yang beresin sendal dan meminimalisir kehilangan sendal. Gitu. Simple banget loh. Pengen membuat masjid itu tidak ada yang hilang sendalnya. Betul. Kemudian pengen sendalnya itu rapih. Yap. Seperti halnya masjid yang Arja jaga sama ini. Betul. Kenapa? Karena ya iba ya, karena gini ya, mohon maaf gitu, katanya kan agama Islam adalah agama paling suci. Tapi masalah perihal yang kecil pun, masalah sendal, kok berantakan? Gitu. Apalagi di masjid As-Sa'adah ini kan kita sering kedatangan orang luar ya. Ada non-muslim yang gitu. Oh iya ya. Sering bahkan yang sempat aja kirim ke A, yang kita isengin pakai mukena sama Kirim ya. Jadi ada orang mana? Ada Prancis. Ada orang Prancis, laki-laki perempuan pengen lihat masjid. Tapi artinya mah ya udah, tapi pakaiannya mukena, harus sopan aja, dipakein mukena, sama pakein sarung. Tapi mereka happy. Dan yang lebih takjubnya, orang non-muslim aja dia sampai this is Al-Quran. Pertama kali dia lihat Al-Quran. Dan dia takjub banget sama Al-Quran, kaget banget gitu. Oke. Jadi ya perihal yang sangat kecilnya adalah apa? Yaitu sendal. Jadi dari luar pun mereka sudah berpikir kayak kok berantakan. Ada beberapa turis yang berbicara ke Raja gitu. Kenapa sih sendalnya nggak diberesin? Katanya gitu. Padahal simple. Yaps. Padahal hal yang paling kecil. Oke, dan pasti netizen mikir lah, Raja sekarang keliling-keliling lah, masjidnya siapa yang beresin? Ada. Siapa? Ada Adnan. Adnan itu dia umurnya kalau nggak salah kelas 3 SD. Alhamdulillah udah bisa berbicara seperti Raja. Karena tidak hanya membereskan, harus Yaps. berinteraksi, terima kasih, assalamualaikum gitu. Betul. Seperti itu. Oke, jadi yang datang ke masjid itu yang pengalaman Raja itu udah berapa lama? Dari kelas, udah umur berapa? Dari umur 10 tahun. 10 tahun. Sekarang kamu tuh 62 ya? Sekarang berapa sih? 20-an. 20. Berarti sudah 10 tahun mendedikasikan diri untuk membereskan sendal-sendal yang datang ke masjid. Tapi ada tanda kutip, Pak. Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau yang weekdays? Weekdays kita kan jualan kopi ya. Oh iya, jualan kopi emang. Gitu, di depan masjid. Oke. Gitu. Nah, itu Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Ada banyak orang, tipe-tipe orang yang datang ke masjid dong? Sangat banyak. Ada kadang kan gini, ada orang yang datang ke masjid itu ada yang dalam keadaan suci,
ada yang keadaan dalam mungkin ada masalah dari rumah, dan ya karena berpengalaman melihat karakter mukanya, melihat gerak-geriknya, akhirnya Raja pun ya menyesuaikan cara treatment yang Raja keluarkan kepada mereka. Jadi beda orang, beda Ya, treatment. ya. Contoh, Misalnya kalau misalnya orang yang lagi keadaan sedang ada bermasalah, kelihatan kelihatan apanya? dari mimik wajahnya, dari segi berjalannya pun kayak terpaksa Oke, gitu. yang Raja Yang paling utama sih pasti Raja bakal kasih tahu tempat urin di sebelah sana ya Pak, untuk toiletnya sebelah sana, beres. Tapi dari orang yang apa ya, misalnya dari orang yang emang kebiasaan untuk ibadah, treatmentnya kita full. Treatmentnya kita bakal kasih full sampai apapun keinginan yang dibutuhkan di dalam masjid kita berikan. Salah satu contohnya fasilitas mungkin masih jarang di beberapa masjid yang kayak ada sepuh ya. Apa? Ada sepuh orang yang biasanya tua, ya. Kadang kan orang cuman dikasih fasilitas untuk kursi doang. Kita fasilitasin sampai kursi roda dijemput dari mobil sampai ke masjid. Oke. Gitu. Tapi tadi ada yang bermasalah, tidak usah berinteraksi terlalu dalam. Betul. Itu aja udah. Udah. Kenapa? Karena Raja sangat sering mengalami kita diserang balik sama orangnya. Maksudnya- Tahu. Nah, Ah. udah tahu. Udah berisik. Gitu. Oh gitu. Responnya negatif. Responnya negatif. Gitu Oke, tapi kalau yang itu ayo silakan gitu. Jadi terlihat orang Pak. yang Orang yang ramah, orang yang judes, orangnya itu Kita menyesuaikan treatment. Semua marbot yang ada di Masjid Raya Saadah kita didik untuk seperti itu. datang kan nggak semuanya menutup Betul. aurat. Ya. Kalau ada yang datang nggak menutup aurat, ya udah orang mau sholat gitu. Silakan. Karena kan itu jalan ya. Gitu. Mohon maaf nih, kadang nih ya ada orang yang dalam keadaan full sistem ya. Ya. Istilahnya pakaiannya tuh bener-bener sangat-sangat tertutup, Betul. tapi Bad attitude. bohongan. Wallahi. Contoh? Seumur Raja beresin sendal, mohon maaf semuanya, Raja belum pernah mendapatkan rasa terima kasih Ucapan terima kasih dari dari orang-orang seperti itu. Afwan. Mungkin apakah dia menjaga apa? Nggak tahu ya. laki-laki atau perempuan. Laki-laki perempuan. Kurang tahu ya. Cuman ya yang Raja inginkan, don't look to cover gitu. Jangan ngelihat dulu dari covernya gitu. Kadang kan Raja juga beresin sendal pakai kaos doang. Gitu. Tapi sebaliknya pernah juga ada orang yang Oh iya, bahkan aja sering mendapatkan mungkin ya kayak mungkin anaknya yang kepaksa sama ibunya untuk sholat ya gitu ya. Dengan keadaan baju segini, celana segini, baju segini pun attitude-nya luar biasa. Terima kasih ya Mas, doain saya. Itu yang Raja senang. Dan gampang sebetulnya kan melakukan itu ya. Betul. Kadang ya, yang namanya manusia kita punya emosi ya. Kadang kalau misalnya udah tingkat emosi Raja udah lepas, suka bilang kayak gini. Tepunten-punten menuju hayam. Maaf, kayak ayam aja lu main lewat aja gitu istilahnya. Dan itu boleh dicek. Teman-teman kalau misalnya ada nggak percaya, datang ke masjid, tanyain semua marbot, sama nggak Hayya Raja? Yaps, sama. Semua nggak ada yang ngerasain. Nah, Raja kan lagi keliling masjid, Ya. ngobrol sama marbot-marbot lain. Ya. Respon Pengalaman sih, mereka gitu. ada yang sama, ada nggak? Gitu. Kadang kalau misalnya emang yang mungkin sering ada kajian, sering itu udah terbiasa ya. Tapi kalau yang mungkin yang sering bakal aja datang itu pasti objeknya yang tempat wisata. Nah, mereka cerita tentang karakter orang itu. Ya. Gitu juga sama. Suka. Waduh. Makanya jadi pertanyaan sih ya untuk Raja. Jadi intinya adalah kita tuh hablum minallah, hablum Hablum minannas. minnas. Jangan sibuk hablum minallah saja, hablum minannasnya diabaikan. Begitupun jangan hablum minannas terus, hablum minallahnya tidak. Gitu. Jadi ya jangan merasa diri sudah punya tiket surga. Surga itu milik semua orang dan bisa siapapun masuk ke surga dengan pahala dan amal yang manapun kita nggak pernah tahu. Begitupun sebaliknya. Kita tidak mendiskreditkan orang-orang dengan Bukan. cara berpakaian tertentu. Bukan. Yang itu juga baik yang nggak sopan juga. Ya, sama. Tapi ada yang sopan. Begitupun sebaliknya. Begitupun Ya boy ya kan kita harapannya tinggi pada orang yang sudah level tahu agamanya sepertinya tinggi. Betul. Ih. Gitu.
Kamu masih megang-megang gitu aja? Asma. Enggak. Emang sudah terbiasa. Sudah Kalau ngobrol terbiasa, gini ya. iya. Dari sebelum sini juga tadi kita jalan ke pameran dia gini aja. Aja lu baik-baik aja baik. Gitu. Dan datang sini bawa oleh-oleh. Ini tuh apa aja? Jadi ini produknya Raja sama Papa. Papa sehat? Alhamdulillah. Papa sehat. katanya sekarang tinggalnya di Jakarta ya? Ya, di Jakarta gitu. Jadi ini produknya Papa sama Raja. Ini tuh Jadi kamu tuh kan sarden. jualan kopi. Ya. Terus ini sekarang ini apa? Sarden. Sarden, dan sardennya itu nggak ada bau amis dan bisa dimakan tanpa dimasak. Yang sarden aslinya juga katanya sih sebetulnya Ya, bisa-bisa aja. Amisnya gimana? Orang Indonesia kan kalau misal udah terlalu amis nggak bakal dimakan. Pasti dia butuh perlu masak. Kalau ini nggak. Nah ini nih maksudnya gini, habluminallah dilakukan, habluminallah juga, dan berusaha juga harus. Jadi ada orang yang doa terus tapi nggak usaha, salah. Usaha terus tanpa doa, salah. Ini doa dilakukan, usaha dilakukan. Ini kaksal. Kasal ini saudara Raja yang dari Malaysia yang punya resepnya. Namanya Gitu. sal. Iya, Kak Sal namanya. Bukan ya? Buka, silakan. Nak. Pas hati-hati. Ini jadi ini bisa Ditarik. langsung dimakan. Iya. Terus ya. Coba. Nih cium. sendok nih. Dicium aja dulu, ah. Ini seger banget. Ya. Ini pakai ikannya fresh. Tapi diolah dulu. Diolah dengan pakai bumbunya gitu. Dimasak dulu. Dimasak dulu. Oh iya kan kalau sarden semua gitu ya. Kadang-kadang kalau sarden kebanyakannya di Indonesia untuk harus dimasak lagi kan, gitu. Iya. Langsung. Langsung cobain. Sedap Kita cium dulu ya dari mulai ekornya. Akhirnya sedapnya. Dada Inun. Mana gue pengen uyup. Sini. Makasih Ine. Kita coba guys. Jangan pernah percaya sama omongan saja. Coba dulu ya. Cobain. Segar loh guys. Coba. Cobain ikan. Itu ya ikan ya. Aduh. Kasih tumpah. Kita coba ya pegangnya. Coba ya. Pegang. Kita cium dulu. Oke. Enaknya. Agak deg-degan sih guys. Cobain. Main ngasih aja lu. Beneran, Oh gue gitu kan nggak enak. Tapi benar. Nggak ada. Harumnya oke. Sekarang kuahnya nih. Oke, nggak ada amisnya. Sekarang dagingnya. Agak deg-degan sih. Agak deg-degan. Ini bukan makanan kucing kan? Bukan lah. Ya. Dibuka ada tulisannya. Iya. Karena saya punya kucing. Saya ada produk makanan kucing juga agak mirip gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya. Cobain ya. Cobain. Cobain lah. Enak. Tanpa dimasak. Biasanya kalau di Malaysia dia dipakainya sama roti langsung pagi-pagi. Ini direbusin langsung biar anget doang kuahnya. Langsung pakai roti ya. Itu. Iya. Enak juga ya. Lu udah produksi nih. Lu tuh orang kaya ya? Titipan. Iya. Punya hotel loh. Titipan. Punya gunung loh. Titipan. Punya masjid gede loh. Usahanya banyak ya. Titipan. Ada seseorang pernah mengintip saldonya Raja. Jangan. Seorang pengusaha terkenal, gue nggak akan ngomongin ya. Lihat saldo Raja gini. Waduh. Tadi sebelum sini kita lihat ke pameran audio. Terus dia ada yang 1 miliar, itu speaker 1 miliar. Dia nanya, kepikiran beli yuk, kata dia. Lu aja beli. beli. Lu jangan merah, lu makin hitam. Cepot dong, Nih. Tapi dia santai banget. Lu tuh sering dianggap rendah nggak sama orang? Dipandang sebelah mata, sorry. Oh iya. Selalu dong. Kayak Raja tuh paling bersemangat kalau kayak gitu. Paling bersemangat. Paling seneng kalau misalnya gini kan. Raja kan motoran ya. Anak motor lah ya, kita main ke bengkel. Kadang kan ke bengkel ya siapa aja mungkin yang kenal di bengkelnya ya. Ada nama bengkelnya Amos di sana, teman kita. Terus kalau lagi ngumpul, mungkin ada kerabatnya dari mana. Bang, belikan rokok.
beliin kopi. Ya aja pergi. Wah seru. Lu disuruh beli rokok? Ya sering. Terus? Terus si yang punya bengkelnya ngomong itu yang ini gitu. Langsung dia diem. Tapi lu santai aja? Santai aja. Justru kalau digituin lu santai aja biar... Ya kalau malah lebih seneng. Jadi nggak ada kasta. Jadi nggak ada melihat background. Karena dari selama... Mungkin dari SD ya sampai SMP, Raja itu kalau punya teman harus beli. Beli? Ya. Contoh paling kecil. Jadi di Catur itu ada namanya Cibinong. Bukan Cibinong, Cilegok. Tempat mancing itu. Lo mau ikut nggak? Kemana? Mancing? Ayo ikut. Bawain nasi goreng ya. 10 orang. Mau nggak mau bawa. Kayak gitu. Jadi Raja emang dari dulu udah beli teman mulu gitu. Karena emang ya kayak, wah ini mah anaknya Pak Monty. Ini mah gini, nggak pantas main sama ini. Beli sampai beli teman istilahnya. Ya. Istilahnya gitu. Dan golden momennya Raja itu jadi Raja orang Subang tapi belum pernah ke Subang. Nah, nggak tahu Subang gimana. Akhirnya ada satu waktu di Subang tuh ada sirkuit namanya sirkuit Gerimang. Mau ikut nggak ke Subang? Kita ke sirkuit. Mau dong. Anak motor ya, pengen ikut ke sirkuit. Beliin aku HP. Dibeliin. Jadi lu boleh ikut asal dia dibeliin HP. Lu beliin HP asal ajak gua. Beneran sampai segitunya. Dan akhirnya kenapa aja pindah sekolah ke Bandung? Ya karena udah mumet. Pertemanannya selalu seperti itu. Pertemanannya ada yang memanfaatkan lu. Jadi semua deket lu tuh pokoknya matre aja. Tapi kok sekarang orang jadinya nih Sultan risih juga. Jadi risih juga. Gitu Bingung ya mencari teman yang tulus ya. Betul sangat berat sih buat saya cari teman. Akhirnya alhamdulillah saat Raja bisa sortir teman-teman, ya ada di kedai ini teman-teman yang suka kumpul dan kita sering ya ngobrol-ngobrol lah gitu masalah. Jadi menyatukan masalah-masalah di rumahnya di situ. Ya. Tuh, jadi akhirnya baru kerasa punya, oh ini ya temen gitu. Oh gini ya ngebantu. Itu baru sekarang pas kedai Raja di depan gitu. Makanya ya alhamdulillah dari itu. Nah makanya sekolah kan ke Bandung nggak? SMA kelas 1, kelas 2 punya temen. Kelas 3 nya kan viral. Iya pas kelas 3 lu viral. Akhirnya jadi nggak nyaman lagi. Boom. Yang temen dekat hilang, yang nggak dekat datang. Itu kejadian real. Banyak saksinya. Padahal ketika kelas 1, kelas 2 belum viral, belum ketahuan lu siapa, teman-teman asli yang dekat lu. Mungkin kalau yang teman asli itu kayaknya minder, mungkin gimana ya, Padahal kan Rajanya ya biasa aja gitu. Terus saya yang dulu mah nggak kena, jadi tiba-tiba deket gitu. Terus saya emang dari kelas 1 SMA tuh udah ngumpetin banget. Jadi ya akhirnya ketahuan di kelas 3 SMA yang pas viral itu tahun 2021. Nyesel nggak viral? Nggak. Kenapa? Karena qadarullah. Nggak bisa Raja yang tentuin. Iya. Gitu kan. Kadang ada orang yang di luar sana mungkin sangat ingin viral, tapi sama Allah nggak dikasih jalan. Raja cuman ngeginiin sendal. Iya. Tapi istiqomah terus ya. Insyaallah. Nikmati, pokoknya ya udah nikmati saja, apalagi. Betul. Ya nggak sih? Betul lah. Gitu. Papa yang penting, alhamdulillah Raja didampingi oleh orang tua yang luar biasa. Papapnya ini luar biasa banget. Aku teman kamu kan? Iya dong. Teman. Tanpa melihat apa-apa ya. Nggak ada. Di sini Raja bisa merasakan itu semua. Ya Gitu. sesantai itu saja ya. Santai itu. Udah. Enak Kak? Enak. Ini habis nih guys. Alhamdulillah. Jangan dong. Oke guys, tuh, don't judge a book by its cover. Jangan lihat orang itu dari luarnya saja. Dan juga jangan dibayangkan kalau orang yang punya orang berada itu selalu bahagia. Bisa tidak bahagia, tergantung kita menyikapinya. Dipikir orang berpunya itu bisa punya segalanya. Ternyata untuk mendapatkan teman saja dia harus membelinya, ya kan? Dinikmati, pokoknya kenikmatan itu ketika ada hubungan manusia dan manusia tanpa melihat itu siapa, Betul. tanpa memikirkan untungnya dia apa dan lain-lain, ya kan? Ya udah, kalau saling menguntungkan, ya alhamdulillah. Tapi kok nggak ya udah, bukan jadi tujuan utama begitu ya. Betul. Dan pertemanan yang paling hakiki ada pertemanan
karena kesamaan apapun itu. Betul. Ya, dan yang paling luar biasa lagi ketika kita bisa berteman, bersahabat sampai akhir kelak. Pengen aja ya. Saya ngomong sampai gini. Nonya. Sehat selalu, Ak. Nonya. Sehat selalu, Ak. Sukses terus. Thank you guys. Tunggu orang-orang simple lainnya yang kita akan undang ya. Bye bye. Assalamualaikum.